Tan gatra tan satmata, tidak berwujud dan tidak terlihat. Tan arah nggon dunung, tidak ada itu arahnya, tempatnya, tidak ada tempatnya. Tidak ada akhir, tidak ada awal. Pemirsa Jawa Baru Channel, selamat berjumpa dalam Kawruh dan Pitutur Jawa. Pada episode keempat ini, kita masih akan melanjutkan berbicara tentang Serat Sastra Gendhing Sultan Agungan. Tema pokok episode yang lalu kita bicara tentang manusia unggul. Manusia unggul menurut Sastra Gendhing Sultan Agung, kita masih melihat unggul di dalam jasmani duniawi yang kasat mata, berupa kepandaian, keterampilan, pengakuan. Tetapi di sini bukan manusia unggul, tapi masih agak ada ciri manusia unggul, tapi lebih temanya saya akan mengangkat tema masih dari Sastra Gendhing ini adalah tidak berwujud dan tidak terlihat. Apa itu? Ada orang mengatakan inner beauty. Inner beauty itu kecantikan, keindahan, kebagusan yang muncul bukan karena dipoles di luar dengan bedak, dengan pewangi yang luar biasa mahal, tetapi memang keindahan itu dihadirkan karena apa? Karena kedatangannya. Seperti kalau kita ketemu sahabat karib yang sudah lama tidak ketemu, tanpa membawa oleh-oleh pun kita itu sudah senang. Dia tidak membawa kepandaian, membawa dirinya sendiri. Dan siapakah yang tidak berwujud dan tidak terlihat itu? Ini yang tidak berwujud dan tidak terlihat itu ternyata itulah tanda, itu fenomena, tanda yang harus ditangkap oleh manusia sebagai yang diberi tanda. Dalam bahasa agamis mentereng mungkin yang diberi wahyu, yang diberi berkat, dibuka mata hatinya. Siapa itu? Ini loh, dalam Pupuh 3 Dandang Gula itu ditulis begini: pratandaning wujuding yang widi, tanda wujudnya Tuhan. Bukan di sini tidak ini wujudnya Tuhan, tetapi pratandaning wujuding yang widi, wujudnya Tuhan itu ditandai dengan tuduh kinen muji kang akarya, sebagai petunjuk yang menciptakan. Seperti sastra Arab alif jatine huruf pertama A, seperti juga bahasa Latin huruf alfa omega, awal dan akhir. Disebut kadya gigiring punglu. Punglu itu klungsu, isi asem. Punggungnya klungsu itu di mana? Apakah yang ini disebut punggung? Apakah ini disebut bukan punggung? Kan sama. Tanpa pucuk tan ngarsa wuri, tidak ada pucuk, tidak ada pangkal. Tan gatra tan satmata, tidak berwujud dan tidak terlihat.
tan arah nggon dunung, tidak ada tuh arahnya, tempatnya tidak ada tempatnya, tidak ada akhir, tidak ada awal, tetapi dahat pasti adoh prak kadon lambahi, artinya sungguh pasti baik dekat maupun jauh menyelimuti. Ingat lagu pop, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Kalau saya tidak itu, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau dekat. Tapi kadang-kadang kita tidak nggape. Dahat pasti adoh prak kadya ngerambai nging wajib ananira, tetapi itu adanya ya mutlak wajib. Dan siapakah yang tidak berwujud dan tidak terlihat? Itulah hakikat Tuhan yang tidak berwujud tetapi kita meyakini ada. Saya tidak bicara masalah agama, tapi masalah eksistensi manusia sebagai ciptaan dan mengakui Tuhan. Ada istilah menterengnya Tuhan yang imanen dan Tuhan yang transenden. Transendensi Tuhan yang maha segala-galanya, tapi Tuhan yang bisa tampak dan hidup dalam hati setiap orang, bahkan yang paling hina pun. Dan maka siapa yang tidak berwujud dan tidak terlihat, itulah sebenarnya hakikat di sini disebut yang widi, untuk mengejar guru lagu. Coba akan saya hidungkan dengan perlahan-lahan. Pupuh 3 dandang gula bait kelima. Pratandaning wujuding yang widi, tutuh kinen muji kang akarya, desastra alif jatine kadya kikiring bumbu tanpa pucuk tan ngarsa wuri, tan gotra tan satmata, tan arah nggon duno, nora akhir nora awal, dahat pasti adoh prak kadya nrambai nging wajib ananira. Kalau kita bicara masalah yang tidak berwujud dan tidak terlihat, lalu saya ingat bagaimana orang dulu mengajarkan masalah ini yang disebut dengan isbat. Isbat, arti kata isbat itu gambaran, perlampang. Yen kowe arep nemokke ketemu Gustimu, ya golek ana tapake kuntul nglayang. Tapaknya ada enggak kuntul nglayang itu? Ada, tapi tidak terlihat, tidak berwujud, tapi pasti ada wong dilewati. Kita ingat ada 3 macam benda: cair, padat, udara. Benda udara ini dilewati oleh burung kuntul tadi, ya pasti ada tapaknya, hanya tidak terlihat. Artinya yang tidak terlihat itu tidak berarti tidak ada. Sama juga golek ana galih kangkung. Galih itu hati yang paling tengah,
Ada enggak? Ada. Tetapi kangkung itu di dalamnya kosong, tidak udara. Nah, tengahnya itu galeh. Intinya, kalau bisa menemukan itu berarti bisa menemukan yang tadi dalam judulnya, dalam tema kali ini, tidak berwujud dan tidak terlihat. Dan itu jauh dekat, di situ dikatakan adoh perak anrambahi, jauh dan dekat tetap menyelimuti. Dan itu siapa? Tuhan yang kita sembah. Jadi untuk tema kali ini Sastro Gendeng memang bicara soal vertikal, pengakuan terhadap Tuhan yang sungguh wajib, mutlak ada, meski tidak terlihat dan tidak berwujud. Dan perjalanan menuju ke sana, itu semua orang, lebih-lebih yang sudah usia senja seperti saya ini. Saya ingat bapak guru saya membuat satu puisi bahasa Jawa. Judulnya apa? Badhe tindak pundi. Itu adalah sebenarnya pertanyaan untuk setiap orang. Kelak kita itu mau kemana? Kita akan menjadi tak berwujud dan tidak terlihat. Kerabat sekalian, inilah tema hari ini. Semoga menambah wawasan kita dalam mencoba menyelami spiritualitas Jawa, khususnya melalui ajaran Sultan Agung dalam serat Sastro Gendeng. Sampai ketemu lagi dan terima kasih.